TV. Haleluya, jumpa lagi kita pada program ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tema yang saya akan sampaikan kepada kita semua pada saat ini cukup menarik ya, dan mungkin tema ini juga menjadi pertanyaan buat saudara ya selama ini. Temanya adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, sesuai Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan putra tunggal yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita aminkan itu, karena itu firman Tuhan. Ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus, di luar Nabi Isa. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengar kabar tentang Yesus, ya, belum pernah mendengar Injil. Kalau di agama-agama yang lain, ya mungkin sudah dengar ya, tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Mungkin ada dalam kitab mereka juga. Ya terserah mereka mau percaya apa tidak, tapi mereka sudah dengar. Juga di agama-agama, misalnya agama Buddha, agama Hindu, agama-agama yang besar, pasti sudah mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi terserah mereka mau percaya atau tidak, yaitu hak asasi masing-masing ya. Tapi ya pertanyaannya ini, bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengar Injil, yang belum pernah dengar tentang Yesus ya, yang mungkin mereka ada di pelosok bumi atau dunia yang jauh, yang tidak terjangkau dengan media ya dan lain sebagainya. Lalu mereka meninggal. Saya kira banyak juga orang-orang seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka itu, saudara-saudara? Ya, ini satu pertanyaan yang ya saya coba menyampaikan kepada kita semua. Saya kira ini tidak cukup ya menguraikannya dalam belasan menit saja ya, tapi memerlukan pemikiran yang panjang, yang dalam. Tapi saya menyampaikan poin-poinnya saja ya. Bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus, lalu mereka meninggal. Padahal mereka berbuat baik juga secara manusia. Apakah mereka masuk neraka atau masuk surga? Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ke belakang, ada 3 hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu hukum hati nurani. Ya, sebelum Taurat udah ada hukum hati nurani. Dalam Roma 2 ayat 12-13. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat
akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi Tuhan menghukum, mengadili orang sesuai dengan hati nuraninya. Ya, hati nurani kalau dia berbuat jahat, nah hati nuraninya menuduh dia. Ini hukumnya buat dia. Dia berbuat baik, hati nuraninya oke, bagus kamu berbuat baik. Ya. Nah, kemudian sampai kepada hukum yang kedua, yaitu hukum Taurat. 10 hukum Taurat yang Musa berikan dari Tuhan kepada orang Israel. Ya, hukumnya itu. Harus lakukan itu. Nah, kemudian kita sampai kepada hukum yang ketiga, hukum kasih. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, tidak ada lagi hukum nurani, hukum Taurat, tetapi hukum kasih. Tapi hukum kasih ini luar biasa, saudara. Meskipun hanya KASIH, 5 huruf, tapi dia dapat mengcover ya 10 hukum Taurat dan hukum nurani. Misalnya hukum Taurat itu jangan kamu menyembah patung, membuat patung dan menyembahnya, sembahlah Allah saja. Kalau kita punya kasih kepada Allah, kita tidak mungkin membuat patung dan sembah dia. Jangan kamu mencuri. Ya, kalau seseorang mengasihi orang lain, tidak mungkin saudara mau mencuri barangnya. Jangan kamu berzina. Ya, nah kalau kita mengasihi seorang wanita, pacar tunangan kita, kita tidak mungkin berzina dengan dia sebelum menikah. Ya, hubungan seks itu hanya dibolehkan di dalam pernikahan. Hormatilah orang tuamu, kasihilah, kata hukum kasih. Kalau kita mengasihi mereka, tidak mungkin kita tidak menghormati orang tua. Jangan kamu membunuh. Kalau kita mengasihi dia, kita tidak mungkin membunuh, dan sebagainya. Jadi saudara, ada 3 hukum itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada di dalam ketiga hukum ini? Ya, mungkin hati nuraninya sudah tertutup, ya, sudah mati, karena mungkin mereka menyembah berhala-berhala, ya, gunung, air, matahari, menyembah bulan, menyembah pohon. Mereka yang mungkin tidak pernah tahu hukum Taurat dan juga tidak pernah mendengar hukum ketiga, itu tentang Yesus dan kasih-Nya. Saya kira ada banyak orang seperti ini yang ada di dunia ini sampai saat ini. Bagaimana dengan mereka? Ya, yang bukan tidak mau percaya, bukan nggak mau dengar, tapi memang mungkin penginjil, pendeta, hamba Tuhan tidak dapat menjangkau mereka. Media tidak dapat menjangkau mereka. Televisi, radio, internet, itu mungkin jutaan orang. Padahal mereka berbuat baik. Ya. Nah, apa, saudara-saudara? Nah, buat saya, ya, kita pokoknya Yohanes 3 ayat 16, yang percaya kepada Nabi Isa, Yesus, itu harga mati. Yang percaya selamat, yang tidak selamat. Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa yang di surga tanpa melalui Nabi Isa, Tuhan Yesus. Itu harga mati.
bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sampai kepada pertanyaan itu tadi, bagaimana dengan mereka ya yang tidak pernah mendengar Injil, tidak pernah mendengar nama Yesus. Saudara, karena Tuhan Maha Adil, saudara. Ya, kita tidak ada jawaban untuk orang-orang seperti itu yang belum pernah mendengar Injil. Bagaimana keselamatan mereka? Bukan salah mereka, dan mereka berbuat baik. Itu kita serahkan kepada keadilannya Tuhan. Masalah keselamatan itu bukan dari kita yang mengaturnya, tapi di dalam tangan Tuhan. Jadi bagi saya, kita pegang Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Nabi Isa, Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada cara lain. Bagaimana dengan mereka yang belum pernah mendengar Yesus, Injil? Serahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan yang atur. Kita tidak dapat menghakimi mereka. Itu di luar kendali kita. Tuhan yang adil, Maha Kasih dan Maha Murah, Dia yang mengatur semuanya. Tapi keselamatan tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa itu. Makanya saudara-saudara, ya, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 15. Ini adalah panggilan untuk menginjil, mengabarkan Injil. Juga kita baca dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Nah, Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus, saudara-saudara, untuk pergi menjangkau orang-orang ini, abarkan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar Injil. Kita pergi ke sana, seperti Yesaya katakan, utuslah aku Tuhan, utuslah saya. Ya, ini tugas kita orang Kristen, garam dan terang. Yohanes 16:15, pergilah kamu kabarkan Injil. Pakai kesempatan ini untuk kabarkan Injil kepada semua orang, sampai ke ujung bumi. Nah, kita bersyukur ada media, ya, internet yang luar biasa pada saat ini. Saudara dapat saksikan tayangan ini karena ada TV, ya. Saudara berdoa supaya pelayanan ini terus berjalan. Bantu dalam doa. Saudara bisa bantu dana kalau saudara tergerak, ya, untuk penyebaran Injil ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan, yang belum pernah dengar tentang Yesus, tentang Juru Selamat, tentang Injil. Tugas kita semua untuk pergi dan mengabarkan Injil, saudara-saudara, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi saya kira itu jawabannya. Kita bukan ada satu paham berkata kita ini dipilih, ya. Jadi yang lain gak dipilih. Bukan. Semua orang bisa terima Injil. Siapa saja Tuhan tidak menolak. Jadi seperti kita masuk pintu gerbang surga. Di depannya ditulis Anda dipanggil. Ya, Anda dipanggil. Diselamatkan karena menerima Yesus. Saudara masuk dan saudara melihat dari arah dalam, ada tulisan Anda dipilih, ya, bukan Anda dipilih di depan. Ya. Tuhan tidak memilih siapapun, Dia mengasihi semua orang untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, buka hati saudara dan terima Nabi Isa itu, Yesus Kristus, supaya saudara terima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara sudah dengar Injil tentang Yesus yang saya sampaikan.
Ini kesempatan buat saudara. Besok mungkin tidak ada lagi. Buka hati saudara dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan berkati.